pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa, yang lagi viral bersama saya, Nong Darul Mahmada, dan selalu ditemani oleh Ade Armando. Dan sekarang kita ditemani oleh host istimewa dari Cokro TV, Karen Pore ya. Karen Poru. Nah, apa yang nggak bisa? Susah namanya ya, Dano. Ya, kita sekarang ini masih momen Natal ya, dari hari Sabtu, Iya. Perayaan Natalnya. Dan kenapa Karen ada di sini juga kita sama-sama mengucapkan selamat Natal. Terima kasih Bang Ade, Ya. Dano, thank you. Iya, dan meskipun kita nih di Natal ini ada kemajuan sebenarnya ya Kak Ade ya. Nggak seperti Natal-Natal sebelumnya. Kalau Natal-Natal sebelumnya nih Kak Ade, untuk mengucapkan Natal aja orang pada takut. Ya. Terus sempat dilarang pakai pernak-pernik Natal. Ya. Jadi kayak topi Santa atau pohon pohon cemara dan yang di mal-mal itu kan sempat selalu diperdebatkan. Tapi di tahun ini perdebatan soal itu kayaknya mereda tuh. Mereda. Bahkan kayak kemeriahan Natal itu seperti kita nikmati bersama-sama. Apalagi Natal di Sabtu Minggu, jadi itu seperti acara keluarga juga kan. Nah, tetapi nih kedamaian Natal, nah itu karena ini ada faktor penyebabnya itu konon nih, ini mesti sebenarnya disurvei sih, dibuktikan secara faktual ya. Tetapi ini juga karena ada faktor FPI sudah tidak beraksi lagi, karena di tahun lalu ya Desember tahun lalu kan FPI dilarang operasionalnya, dan itu mungkin jadi salah satu penyebab juga damai Natal sekarang semakin terasa. Tetapi sayang sekali kedamaian Natal atau kasih Natal itu tidak dialami oleh semua umat Kristiani. Kita mendengar kabar dan mungkin pemirsa Cokro TV juga sudah melihat video yang viral ya. Ada oknum, bukan oknum ya, tapi masyarakat lah. Kalau saya oknum itu kayaknya kan cuma segelintir orang, tapi ini kan masyarakat, warga lah, yang melarang Natal di daerah Lampung ya. Persisnya itu di gereja GPI Banjar Agung Tulang Bawang Lampung. Jadi umat Kristiani di sana sedang merayakan Natal dan kemudian dibubarkan. Ini sebenarnya sungguh menyedihkan. Saya juga mungkin kami di Cokro TV menyayangkan pembubaran ini, dan Setara Institut juga sudah merilis dan mengingatkan soal hak beragama di negeri ini. Nah, kita akan membahas soal, karena ini momentum Natal, kita akan membahas soal itu ya Kak Ade, dan kita mungkin bisa mendengar nih cerita dari Sis Karen soal bagaimana suasana Natal sekarang, ya sekitar itulah, kita bisa ngobrol-ngobrol itu ya. Jadi kita kasih dulu nih Sis Karen untuk bercerita tentang momen Natal, misalnya sekarang atau sebelum-sebelumnya ada beda atau enggak. Natal zaman dulu ya, Tenong, waktu saya masih kecil itu meriah sekali. Mungkin di tahun-tahun 90-an awal gitu ya, tahun 90-an, 80-an, 90-an ketahuan deh umurnya. Jadi masih muda. Masih muda, iya. Iya, jadi itu terasa sekali meriahnya. Setiap malam Natal tuh biasanya kita 24 malam nih. Kita udah kumpul, terus kita udah tunggu jam 12 malam, kita sebelumnya ke gereja dulu, gereja malam Natal, habis itu kita kumpul, kita cross kado, kita nyanyi sama-sama, makan malam, kebaktian lagi di rumah, mendoakan satu sama lain gitu ya. Dan di keluarga saya itu yang serunya oma saya Christian, kakek saya Muslim dan taat sekali, sholat 5 waktu. Tapi beliau yang paling heboh kalau Natal. Jadi itulah paling heboh ya. Kakek yang paling heboh untuk ngehias pohon Natalnya, beli pernak-pernik Natalnya, seru banget. Jadi keceriaan yang luar biasa. Tapi belakangan ini beberapa tahun ke belakang itu ya Natal tuh kayak hari biasa aja gitu. Ya cuman gereja pulang udah gitu ya. Apalagi semenjak orang-orang tua udah berpulang ke Tuhan ya, udah
udah meninggal dunia terus. Tapi tahun ini itu kerasa sih kemeriahannya. Jadi kayak misalnya kita balik gitu lagi, udah mulai balik lagi kayak ke mall, terus kita dengar lagu-lagu Natal, restoran putar lagu-lagu Natal lagi. Aku bilang wow, kayaknya belakangan kayak 3-4 tahun ke belakang tuh nggak kedengeran tuh lagu-lagu Natal gitu di restoran, di mall gitu. Tapi sekarang kayak udah mulai kerasa lagi suasana Natalnya gitu. Ikut seneng gitu. Jadi happy gitu. Di mana-mana ada suasana Natal gitu. Udah mulai meriah sih. Nih Kak Ade ngelihatnya gimana tuh? Kan udah keungkap tuh kan antara tahun ini dengan 3-4 tahun sebelumnya tuh ada beda ternyata. Ya saya turut bahagia ya Karen dan juga kepada para penonton yang beragama Kristen, tapi juga seluruh bangsa seharusnya bahagia bahwa sekarang umat Kristen sudah mulai bisa kembali menjalankan ibadatnya atau merayakan hari sucinya dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan tanpa ada rasa takut yang antara lain tadi dikatakan udah nggak ada FPI. Tapi juga sekarang memang pelan-pelan orang sudah mulai lebih leluasa, terbuka ya untuk menyatakan misalnya paling gampang nih ya Karen, kami minta maaf ya untuk waktu yang lama orang Islam tuh sempat percaya bahkan sampai sekarang bahwa bahkan mengucapkan selamat Natal itu haram. Adalah sesuatu yang haram, yang sebetulnya itu sumbernya hoax ya, kebohongan yang luar biasa sistematis ya dilakukan oleh orang-orang dan mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa haram yang padahal nggak pernah ada fatwa haram itu. Wow. Jadi bayangkan, jadi ada begitu banyak. Saya sering di kelas saya tanya ke mahasiswa saya, kalian pernah dengar nggak bahwa ada fatwa haram? Iya kan? Sebagian mahasiswa bilang, tahu nggak kalian bahwa itu bohong? Nggak tahu, dia bilang. Karena memang ada agen-agen gitulah menurut saya yang terus menggandakan, memultiplikasi kebohongan tersebut dengan cara yang sangat meyakinkan. Dalam mana saya ingat ini, Goebbels. Joseph Goebbels itu ahli propaganda Jerman yang bilang kebohongan yang sekali itu berhenti sebagai kebohongan. Tapi ketika bohongan diulang-ulang secara konsisten, itu akan diterima sebagai kebenaran. Iya betul. Nah, ini yang menjelaskan itu. Anda mengatakan, Karen mengatakan 90-an nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Saya juga dulu itu saya ingat sekali. Kalau Karen masa kecilnya tahun 90-an, saya kan masa kecilnya tahun 60-an, 70-an lah ya. Ketika itu memang Natal tuh adalah Asik sesuatu ya. yang asik. Kita sama kan ketika kami Idul Fitri, teman-teman Kristen datang, ikut makan, ketupat, segala macam kan. Begitu Kristen Natal gitu, kita datang ke tante yang orang Kristen, tetangga yang Kristen, dapat kue-kue khas Natal dan seterusnya. Jadi masa itu tuh nggak pernah ada masalah ya. Nah kemudian terjadilah mulai namanya propaganda kebohongan itu sejak tahun 90-an memang ya. Jadi Anda tuh merasakan kan tahun 2000-an. Tapi kampanyenya sebenarnya 90-an tuh dikatakan itu haram. Padahal sumber yang mengatakan haram itu datangnya dari Saudi. Wahabi. Jadi ada ulama-ulama Saudi yang memang sedemikian tolol dan dungunya itu mengatakan bahwa wah itu haram itu pada orang-orang kafir itu. Jangankan mengucapkan Natal. Pernak-pernik itu yang tadi saya sampaikan aja yang nggak ada kaitannya dengan ritual dan ibadah itu dianggap akan mengubah akidah orang Islam. Itu kan yang tadi dibilang oleh Kak Bodo dulu ini ya. buat penonton Cokro yang barangkali udah lama nonton Cokro tuh akan tahu. Pada Natal 2020 ya, kita pernah muncul, saya pakai topi Santa. Beberapa Denny, segala macam ya. Cokro lah itu. Itu kan yang marah. Waduh, viral banget itu. Iya, sampai banyak orang yang marah. Marah. Dianggap kristenisasi. Segala macam lah. Tahun ini kita juga bikin ucapan dalam cara yang beda. Video juga, saya bahkan menyanyikan walaupun dengan fals. Tapi orang pada senang kan? Ya mungkin karena falsnya itu ya. Khas. Itu khas suaranya. Khas suaranya Bang. Saya kan. Tapi saya nyanyi dan semua teman-teman memang Denny ini buat para penonton Cokro TV itu begini. Denny itu kebetulan memang tidak bisa. Dia hanya bisa mengirimkan video tapi ternyata nggak bagus. Jadi nggak cocok untuk dimasukkan. Jadi tidak benar tuh Denny menolak. Iya. Ada yang bilang kadrun enggak. Kiamat kalau Mas Denny kadrun itu. Tapi kali ini nggak banyak Karen yang marah. Itu tidak. Jadi viralnya justru viral positif. Orang memuji, terima kasih Cokro, bla bla bla. Jadi poin saya memang begitu kebohongannya terungkap. Ya. Jadi kemarin itu sempat
MUI Sumatera Utara ya, yang mengatakan bilang haram. Itu yang membantah siapa? MUI Pusat. Iya. Sedih ya. Sedih banget. tapi MUI Pusat yang justru yang punya otoritas mengatakan gitu bahwa loh. tidak Nggak benar. Ya, tapi memang sedih ya Karen ya. Iya. Karena kan kita tahu Sumut itu Sumatera Utara kan itu masyarakatnya kan sangat plural. Iya. Semestinya pernyataan dari MUI itu kan tidak seperti itu. Iya. Kan kalau untuk menghargai atau merawat yang namanya kebinekaan, pernyataan seperti itu tuh mestinya nggak ada, apalagi dalam ajaran agama atau bahkan dari MUI pusatnya sendiri kan nggak ada gitu. Dan itu tadi selamat ya. Dan kemudian sekarang pelarangan perayaan Natal. Itu terus terang buat kami nih yang Muslim, kami nggak paham tuh. Bagaimana mungkin ada orang-orang Islam yang melarang beribadah ya. Kristen itu kan sebenarnya saudara dengan Islam ya. Ya. Tapi sebenarnya Hindu, Buddha juga semua saudara lah ya. Yes. Tapi kan sebetulnya kita mengatakan ada rasa kedekatan ya karena kita datang dari wilayah yang kurang lebih sama lah sumber agamanya itu kan. Ya. Bisa dibilang kakak adik gitu ya. Iya. Dan isinya Quran, Injil kan semua baik. Semua baik dan mirip-mirip. Iya. Cerita-ceritanya sama tentang Nabi Adam, tentang Nabi Musa, Nabi Yunus. Jadi sebenarnya kita tuh datang dari sebenarnya sumber yang sama lah kira-kira gitu. Kok marah itu loh? Melarang orang Kristen merayakan Natal. Itu buat saya sih it doesn't make sense. Kalau pakai bahasa saya sama sekali nggak pakai akal orang yang melarang itu. Tapi untuk itu saya mau tanya deh Karen, sebetulnya di perayaan Natal tuh ada ngapain apa, sih? Ada apa? Sampai orang tuh takut gitu. Buat saya juga aneh gitu. Apa yang ditakutkan? Kita tuh hanya berkumpul bersama merayakan hari lahir yang ditetapkan sebagai hari lahir Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa di dalam keyakinan kami juru selamat dunia ini datang ya, terus kita rayakan kelahirannya, kita berkumpul bersama keluarga, bernyanyi, bersukacita, berdoa, mendoakan semua. Kita biasanya mengadakan doa syafaat karena itu udah mulai mau akhir tahun ya. Jadi mau mendoakan, kalau di gereja di malam Natal tuh selalu didoakan tuh jemaat, seluruh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, tidak pandang bulu siapapun keyakinannya, kita doakan semua, bangsa dan negara semua didoakan gitu kan, demi kebaikan di dunia ini. Natal ini membawa damai. Jadi buat saya apa yang salah gitu, bahwa di situ saya tidak pernah pergi ke ibadah Natal yang isinya provokatif gitu, nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada. Itu semua pendeta-pendeta yang nggak pernah ada. Ya selama saya pergi ke gereja ya, dari saya istilahnya saya lahir Nasrani sampai sekarang masih Nasrani, tidak pernah ada tuh gitu. Apalagi menjelek-jelekan yang lain gitu, bahwa kita apalagi kayak di keluarga gitu kan. Opa tadi aku cerita bahwa opa Muslim gitu. Opa Muslim benar-benar yang sembahyang 5 waktu, kita selalu puasa pun kita ikut puasa, satu keluarga semua. Aku, adikku, mamaku puasa. Semua puasa. Ikut puasa. Untuk menghargai. Iya. Ikut berpuasa, kita satu keluarga ikut berpuasa, berbuka bersama-sama. Berbuka bersama-sama, begitu juga dengan perayaan Natal gitu. Jadi opa nganterin oma ke gereja, nunggu di parkiran pada hari Natal, pada setiap hari Minggu gitu. Dan beliau juga istilahnya dekat sama jemaat gereja yang tiap hari, kan kita ada kebaktian keluarga juga, jadi yang bergilir gitu setiap minggu itu, setiap bulan itu bergilir di rumah siapa ada kebaktian keluarga gitu. Jadi opa saya tuh orang yang paling bersukacita gitu. Jadi buat saya alangkah indahnya gitu keberagaman gitu. Keberagaman ini tuh sangat precious gitu. Kenapa kok sedih makanya? Saya nggak benci, saya nggak marah gitu. Cuman sedih aja gitu. Kenapa kok keyakinan seseorang menjadi ancaman sepertinya gitu loh. Jadi itu yang kan sedih banget gitu. Menunjukkan ya Kak Ade, selalu tuh alasannya buat yang misalnya mengharamkan ucapan Natal atau apapun itu kan dikhawatirkan mengubah akidah, ya, mengubah keyakinan kita. Tapi tadi ditunjukkan oleh opanya Karen ya, bahwa justru
berpuluh-puluh tahun malah enggak gitu. Malah sebaliknya, malah menciptakan keindahan dalam berkeluarga ya. Betul. Karena istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya ini, dalam Al-Qur'annya nih Kak Ade, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Jadi itu toleransi kan sebenarnya. Itu keren banget itu Kak Ade ya. Iya, betul. Saya setuju bahwa apa yang menyebabkan, jadi pertanyaan terbesar kan, apa yang menyebabkan seorang Muslim itu melihat saudaranya, atau nggak usah saudara bahkan, melihat ada orang Kristen sedang memuja Tuhannya, sedang mengagungkan Tuhannya. Kenapa saya harus marah? Betul. Saya takut apa sih? Apakah kalau orang-orang lain mendengar itu, kemudian mereka tertarik untuk masuk Kristen? Itu yang saya katakan, it doesn't make sense. Ya, karena tidak ada yang perlu dikuat. Kecuali gini, di dalam peribadatan gereja tuh Natal tuh ada minum-minum wine, mabuk-mabuk, mengganggu ketertiban, atau begitu ramainya sehingga mengganggu ketertiban. Kalau itu barangkali untuk derajat tertentu kita bisa paham kenapa orang keberatan kan. Tapi kan seperti Anda katakan, ini orang lagi berdoa, orang lagi bersukacita, lagi bergembira, berbahagia. Terus kenapa kalian marah gitu? Dan tidak ada keributan. Di dalam ruangan yang tertutup, berdoa, nggak ada suara yang hingar-bingar keluar. Ya nggak kan? ada ini ketawa. Di depan rumah saya itu, di depan rumah itu benar-benar ada masjid di depan rumah, yang itu opa saya tuh setiap hari pergi ke masjid itu karena cuma tinggal 5 langkah lah gitu dari rumah gitu. Dan misalnya nggak pernah ada orang Kristiani gitu yang komplain gitu loh, yang ada di sekitar situ yang komplain 5 waktu sehari gitu kan. Ada azan. Kita justru berhenti dari semua kegiatan kita gitu untuk menghargai gitu loh. Menghargai. Misalnya kita saya lagi berisik-berisik gitu, nyanyi-nyanyi di dalam rumah atau apa gitu ya, bikin rekaman atau apa. Begitu ada azan saya akan berhenti, saya akan menghormati dulu karena buat saya itu energi yang baik. Orang saudara kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Tuhan itu hanya satu, saya yakin. Tuhan itu satu, Tuhan untuk itu yang Maha Esa. Untuk semua Tuhan itu yang Maha gitu. Jadi energi yang baik itu doa setiap kali ada orang azan, buat saya itu indah. Jadi saya akan berhenti juga dari kegiatan saya untuk menghargai saudara-saudara saya yang sedang menjalankan ibadah sholat gitu. Jadi makanya itu yang buat kita tuh sedih gitu ya. Kita bertoleransi itu sangat baik, apalagi sama-sama ikut turut berbahagia. Apa salahnya dengan turut berbahagia sih? Gitu. Itu kan energi positif yang dipancarkan oleh manusia untuk sesamanya gitu. Dan kita kan di semua agama kan diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Sama sebenarnya ajarannya ya. Dan sebetulnya kan Nabi Muhammad tuh sangat menghormati orang-orang Kristen kan. Sebetulnya menyelamatkan, ini barangkali teman-teman Kristen kurang tahu cerita ini. Ketika Nabi Muhammad itu sedang ditindas di Mekah, dia tuh menghijrahkan sebagian pengikutnya kepada sebuah kerajaan Kristen. Dan kerajaan Kristen itulah apa namanya? Saya lupa namanya. Tapi salah satu sejarah itu terkenal sekali. Itu dibantu, diselamatkan, dilindungi, dan ketika orang-orang kafir, artinya musuhnya Islam dari Mekah itu mengejar mereka ke sana dan meminta agar si raja itu mengembalikan orang-orang Muslim, ditolak. Enggak. Ini orang-orang enggak bersalah kok. Dia cuma sedang menjalankan agamanya, kenapa kalian harus kejar-kejar mereka? Segitu tuh kedekatan Islam sama Kristen. Nah, cuman memang sekarang ini, menurut saya lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia harus keras mengecam apa yang dilakukan di Lampung ini. Karena ini memang Lampung ini tidak representatif terhadap umat Islam. Cuman memang dia menyebar melalui viral itu, dan mungkin sekali di tempat-tempat lain juga terjadi, kita nggak tahu aja. Ini kebetulan aja ada ini ya. Kebetulan bocor aja ya. Bocor, dan mungkin di tempat lain orang Kristen lebih takut. Alah nggak usah lah. Nggak usah diramein. Nggak usah diramein. Gitu. Atau kita nggak usah beribadat Natal, kita beribadat Natalnya kemana gitu, di tempat tertutup barangkali ya, sehingga sebenarnya melakukannya dalam suasana tanda petik tertekan ya. Ketakutan itu kan. Once and for all menurut saya Majelis Ulama Indonesia, kan namanya Majelis para ulama nih. Dan Indonesia lagi, dan bukan Indonesia salah satu agama. Bukan salah satu agama, dia seperti
ya bukan lebih tinggi, tapi dia kan menggabung tempat bertemunya para ulama dari berbagai Seluruh organisasi. ormas, ya. Once and for all harus bilang, stop melarang umat Kristen beribadah, stop melarang mengganggu ucapan Selamat Natal. Itu semua tidak Islam, ya. Dan itu harus datang dari memang pemuka Islam. Kalau itu datangnya dari Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi nanti yang dimarah-marahin. Ini nih agen Kristen segala macam. Tapi kalau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan, karena ini sangat tidak Islami kalau dalam pandangan saya. Kecuali MUI-nya dukung. Tapi kan MUI pusat udah jelas-jelas bilang bahwa kita tidak melarang ucapan Selamat Natal, apalagi melarang perayaan Natal, apalagi peribadatan Natal. Jadi menurut saya, tapi memang harus diakui ya Kak Ade ya, mungkin juga karena sikap kurang tegasnya lembaga ini ya, MUI yang tadi dibilang oleh Kak Ade itu. Dalam tahun ini MUI mengeluarkan pernyataan soal menegaskan kembali tidak adanya fatwa soal pelarangan. Tapi memang selamat ya. Selamat artinya, tapi harus diakui nih Kak Ade, sebelum-sebelumnya ketika tahun-tahun sebelumnya itu kan sebenarnya nggak ada tuh pernyataan itu nggak ada. Jadi kayak kayak dibiarkan aja gitu loh. Ada pembiaran sehingga akhirnya orang yang menyerang atau orang yang nggak suka, orang yang mengganggu itu kayak mendapatkan pembenaran. Makanya kan Cokro TV setiap tahun, setiap Natal itu selalu kan kontennya soal mengingatkan kembali tidak adanya fatwa haram, tidak adanya fatwa haram. Karena untuk itu kan menegaskan kembali. Nah, alhamdulillahnya sih ya untuk tahun ini MUI ada klarifikasi. Tapi kan gini, saya belum merasa cukup. MUI sudah menyatakan bahwa tidak ada pelarangan Selamat Natal. Sekarang begitu ada aksi anarkis ini, yang tadi dikatakan dilakukan oleh oknum atau apapun, ketika itulah MUI harus berada di garda terdepan yang bilang itu tidak Islam. Tidak pernah ada larangan bagi umat Kristen untuk beribadah Natal. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Kalau itu tidak dilakukan, sebetulnya menurut saya itu pembiaran. Iya, pembiaran. Dan itu bisa berulang dan bisa. Karena jangan salah, ulama-ulama sempit pikir itu masih banyak. Soal Selamat Natal tadi, kan MUI udah jelas-jelas menyatakan tidak ada pelarangan. Tapi apa kata Adi Hidayat? Haram. Apa kata itu ya? Khalid Basalamah? Masih haram. Abdul Somad masih bilang itu haram. Jadi mereka tuh seperti ya nggak peduli, MUI boleh aja bilang itu nggak apa-apa, tapi menurut mereka tetap haram. Nah ini yang akan menghancurkan Indonesia. Karena itu menurut saya MUI harus bersuara, bukan Menteri Agama, bukan Ketua NU yang baru kalau perlu ya. Bagus juga kalau itu sih udah clear ya pasti. Tapi dia harus menyatakan dia mengecam penyerangan ini. Karena kayak Karen bilang, saya sih membayangkan, ya bayangkan Karen hanya ingin beribadat. What is so wrong about apalagi that, sebenarnya kan kalau dalam perayaan Natal sebenarnya dua kata kunci di situ tuh adalah kasih dan damai. Nah semestinya itu kan itu mengimplementasikan dari pelaksanaannya itu ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang dibilang oleh Kade, nggak ada penegasan soal terhadap ulama atau ustadz-ustadz yang masih mengoyak apa istilahnya mengoyak, membelah. Itu kan kasih dan damai itu tidak terwujud kan gitu. Betul. Sedih sekali ya, maksudnya ya kenapa gitu loh. Apa agama mana sih yang melarang ada yang mengajarkan kebencian gitu. Itu menjadi saya udah speechless ya jadinya ya. Jadi karena Natal itu hari raya yang dirayakan udah ribuan tahun, ribuan tahun merayakan Natal, juga umat Muslim juga sudah ratusan tahun merayakan Lebaran gitu kan. Kita juga ikut bersukacita, kita juga selalu mana ada pernah nggak dengar ada umat Kristiani membubarkan Lebaran? Nggak ada ya. Maksudnya sampai sekarang nggak pernah ada gitu. Maksudnya kita diajarkan untuk bukannya karena saya Kristen jadi saya pro ke agama saya, enggak, tapi memang tidak pernah ada gitu. Kalau misalnya bisa dibilang gitu di Indonesia ini, karena kita diajarkan untuk kalau di Kristen tuh ada kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan atau sebaliknya.
kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh di Injil ya, gitu, bahwa ya itu dia, kita unconditional love yang diajarkan itu cinta kasih tanpa kondisi kepada semua orang, kepada Nggak memandang agama, tidak memandang agama, tidak memandang apa-apa. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh Tuhan, gitu. Dan saya yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang satu, itu Tuhan yang penuh kasih, maha penyayang, maha kuasa, dan mana sampai sih pemikiran manusia ini terlalu jauh gitu untuk mikir bahwa ini nggak boleh, ini dilarang. Emang Tuhan ngelarang gitu loh untuk mengasihi sesama. Tuhan atau macam untuk apa itu? Tuhan macam apa gitu yang melarang untuk mengasihi sesamanya atau apa you know, it's sad. Saya mau koreksi sedikit tapi ya. Jadi gini, sebetulnya Karen, di dalam sejarah kita ini, dunia ini, tentu aja ada orang-orang Kristen yang juga radikal. Ada dan, pasti. Dalam dan setiap membunuhi agama, dan segala macam. Cuma kan gini, begitu itu terjadi, umat Kristen yang mayoritas atau pemuka-pemuka Kristennya itu akan langsung mengkondem, akan mengutuk. Itu terjadi dan itu tidak boleh terjadi. Kan jelas tuh. Jadi orang mengatakan itu betul emang hanya orang radikal. Jadi kalangan, kecuali kita bicara abad pertengahan dan seterusnya. Cuman kalau sekarang nih terjadi misalnya ada di sebuah daerah, taruhlah ada larangan terhadap, misalnya di Papua kan pernah tuh. Tapi kan langsung orang umat Kristennya, pemuka Kristennya langsung mengecam. Ada juga kok, kemarin baru kejadian, saya juga sempat mengeluarkan rilis Bang Ade, di Maluku Barat Daya, orang Kristen sendiri membubarkan orang Kristen sendiri yang antar Kristen gitu. Jadi ini juga kita sih ada, selalu ada. Itu ada gitu. Jadi ada. Bukan kita ngomong siapa yang paling benar, siapa yang salah. Tapi kan yang penting yang orang-orang yang baiknya nih, pemuka agamanya, harus bersuara. Itu langsung bersuara dan mengatakan itu bukan Kristen. Dan seperti juga ini, MW harus bilang itu bukan Islam, itu oknum kalau pakai istilah tadi. Karena begitu. Karena ini dilakukan oleh banyak orang, akhirnya Nong merasa ragu, ini oknum atau... Iya, tadi di awal itu kan jadi mau ngomong, ngapain ini masyarakat gitu kan. Banyak yang melakukannya. Dan selama itu nggak dikecam, dikondem, dikutuk oleh pemuka agama, kalau cuma cokro yang ngutuk, mereka kan bilang, itu kan kafir. Ya. Tapi kalau, tadi yang saya bilang, kalau aja majelis ulama, jangan katanya sama bilang, majelis ulama bersuaralah. Please. Gitu dong. Iya, betul. Please. Jadi kita tentu saja tidak ingin lagi kejadian kemarin seperti kemarin itu ya, yang terjadi di Lampung itu. Dan mungkin buat yang juga merasakan atau mengalami seperti gereja di Lampung kemarin, jangan takut, speak up aja supaya ini jadi introspeksi buat semuanya. Seperti yang tadi bilang Kak Ade, supaya pemuka agama seperti Majelis Ulama Indonesia itu bisa secara tegas mengeluarkan pernyataannya bahwa tindakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat, melarang, mengganggu, menghalangi ibadah umat Kristiani, menteror, itu tidak dibolehkan atau haram lah bisa dibilang haram itu kalau melakukan pelarangan-pelarangan itu. Jadi kita berharap nih sekarang memang ada kemajuan, tapi ternyata tidak secara maksimal bahwa kedamaian itu dirasakan oleh umat Kristiani yang merayakan Natal kemarin. Dan kita berharap di tahun depan itu akan lebih baik lagi nih Kak Ade. Kita berharap sekali gitu, karena ya Indonesia ini ya bineka, sangat beragam. Justru kita bangga dan merasa kaya sekali, berbeda misalnya dengan negara-negara lain, karena perbedaan-perbedaannya itu, dan itu yang harus kita jaga dan rawat. Terima kasih Kak Ade. Terima kasih. Pemirsa Cokro TV. Thank you. Sabar. Ade. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di yang lagi viral berikutnya. Salam buat semuanya. Bye-bye. Dadah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas
and a happy new year. Selamat Hari Natal. Dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas. Selamat Hari Happy New Year. Dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022.